Yos nakama, selamat datang Laftel Anime. One Piece Chapter 1105 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1105. Sebelum kalian menikmati review dan analisisnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece Chapter 1105 mendapatkan judul Puncak Kebodohan, di mana judul kali ini merujuk pada pernyataan Saturn kepada Kuma dan Bonnie yang akan meninggoy di tangan pasifista, kloningan dari Bartolomeo Kuma itu sendiri. One Piece Chapter 1105 diawali dengan memperlihatkan semua krucu angkatan laut yang berlari ke arah kapal dan berteriak, "Cepat! Semuanya, ayo keluar dari pulau!" Di sisi lain, Vice Admiral Dol meminta Gorosei, Saint Saturn, dan Admiral Borsalino alias si monyet kuning untuk segera pergi menuju ke kapal mereka. Saturn mengatakan bahwa dia dan Kizaru akan tetap tinggal di dalam pulau. Dia meminta kepada seluruh Vice Admiral yang ada di pulau untuk segera memulai Buster Call setelah persiapannya selesai. "Siap," ucap para Vice Admiral Angkatan Laut. Kizaru memerintahkan Vice Admiral Dol untuk pergi. "Siap, Pak," ucap Dol yang menuruti perintah dari atasannya tersebut. Ternyata saat ini Vegapunk sedang berdiri sendirian di hadapan Saint J. Garcia Saturn. Dia mempertanyakan aksi Saturn dan menanggapi jika semuanya akan selesai apabila Saturn menghabisinya saja tanpa harus melakukan Buster Call pada Pulau Egghead. Hal tersebut difikirkan oleh Vegapunk karena berbagai perkembangan penelitian terkini dari segala cara pembelajaran terukir di Pulau Egghead. Vegapunk meminta tolong agar Angkatan Laut menghentikan Buster Call ke Pulau Egghead. Selain itu, dia juga memohon secara langsung kepada Admiral Kizaru. Kizaru terlihat hanya diam dan menundukkan kepalanya. Dia tak sanggup untuk menatap ke arah wajah Dr. Vegapunk. Saturn kemudian menanyakan pada Vegapunk apakah ada sesuatu yang masih dia sembunyikan di Pulau Egghead, karena Vegapunk tak mau laboratoriumnya dihancurkan. Jika yang dicurigai oleh Saturn itu benar, maka pasti sesuatu tersebut nantinya akan mengganggu pemerintah dunia. Saturn pun menegaskan jika kemajuan ilmu pengetahuan tidaklah diperlukan. Vegapunk hanya bisa tertunduk lesu dan mengatakan jika semua yang ada di Pulau Egghead ditujukan demi kemaslahatan umat manusia. Saturn kemudian memberitahu Vegapunk bahwa dia mengirim kapal marinir untuk mengejar kapal evakuasi yang lolos dari Egghead kemarin. Vegapunk terkejut saat mendengar pernyataan dari Saturn tersebut. Saturn menyebutkan bahwa mungkin ada seseorang di kapal itu yang mengetahui tentang abad kekosongan. Jadi agar tidak ada yang selamat, dia menelpon unit yang dia kirimkan dan meminta mereka untuk menenggelamkan kapal evakuasi yang berisi para pekerja dan peneliti dari Pulau Egghead tersebut. Vegapunk muak dengan Saturn. Dia berkata bahwa orang-orang di kapal itu tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang abad kekosongan. Saturn menjawab bahwa semua ini adalah kesalahan dari Vegapunk. Dialah yang telah menyeret mereka ke dalam masalah ini. Sama seperti Ohara, mereka melanggar hukum dan tidak bisa menahan keinginan mereka untuk melakukan penelitian guna menggali masa lalu. Shin kemudian memperlihatkan para pasifista yang diperintahkan untuk bersiaga di dalam pulau. Semua prajurit Angkatan Laut diperintahkan untuk naik ke kapal, dan kapal perang Angkatan Laut sudah bersiap untuk menembakkan meriam ke arah Pulau Egghead. Saat ini Sanji, Franky, Bonnie, dan Atlas yang menggendong Kuma sedang berlari ke arah roket vakum, alat yang digunakan untuk naik ke area lab phase. Sanji menyuruh yang lain untuk bergegas menaiki roket vakum selagi Vegapunk mengulur waktu di hadapan Saturn dan Kizaru. Bonnie bertanya pada Sanji, bagaimana dengan nasib Vegapunk? "Jangan khawatir, Bonnie-chan, aku pasti akan membawanya bersamaku," jawab Sanji. Sanji kemudian menghubungi Nami dan menanyakan situasi mereka. Nami mengatakan mereka sudah sampai di pintu belakang lab phase. Nami bertanya pada Sanji apa yang terjadi di sisi grup mereka. Tin kemudian memperlihatkan area lab phase. Kekacauan terjadi saat Buster Call dimulai, menyebabkan kepanikan di antara kru topi jerami. Sementara itu, di pintu belakang, Nami mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan Luffy. Sanji meyakinkannya dan memberitahu dia tentang situasi mereka. Nami menyebutkan Zoro masih berurusan dengan Lucci dan Jinbe sedang dalam perjalanan untuk menghentikan mereka. Selain itu, Jinbe juga memastikan agar Zoro tidak tersesat.
Usopp dan Chopper mengkhawatirkan nasib Pulau Egghead, sementara Robin tertidur di sebelah mereka. Robin memang sebelumnya mengalami luka-luka setelah berhadapan dengan para Seraphim, di mana Chopper yang mengobati luka tersebut memintanya untuk banyak beristirahat. Nami memberitahu Sanji tentang bagaimana Lilith dan Brook membawa Thousand Sunny ke arah pintu belakang dari Lab Phase. Para kru topi jerami menghadapi tantangan untuk melarikan diri dari Buster Call. Namun, Nami mengungkapkan bahwa rencana pelarian awal mereka menggunakan Vega Force 01 tidak lagi dapat dijalankan karena robot itu telah dihancurkan oleh Kizaru. Sanji terkejut saat mendengarnya, dan Brook sempat mengatakan pada Nami bahwa memindahkan kapal di darat tampaknya sangat mustahil. Meskipun ada kendala, Lilith memuji upaya Brook. Mereka memastikan pada Nami jika kapal Thousand Sunny akan segera datang dengan cepat di pintu belakang Lab Phase. Kru topi jerami saat ini menghadapi masalah besar dengan rencana mereka untuk melarikan diri dari ancaman yang akan datang sambil menghadapi kehancuran yang disebabkan oleh Buster Call. Finn kemudian memperlihatkan kondisi Brook dan Lilith. Lilith memuji Brook atas idenya yang luar biasa dalam membekukan Pulau Awan sehingga kapal Thousand Sunny dapat meluncur di atasnya. Brook sangat senang setelah mendapatkan pujian dari orang paling jenius di dunia. Namun, mereka menghadapi masalah penting. Lilith bertanya pada Brook bagaimana cara mereka menghentikan kapal Thousand Sunny. Karena jika kapal terus meluncur, maka mereka akan jatuh ke area Fabrio Phase. Brook baru sadar akan hal itu, dan dia pun juga tak mengetahui bagaimana caranya untuk menghentikan kapal Thousand Sunny. Finn kemudian berpindah ke pesisir Pulau Egghead. Terdengar pengumuman dari Angkatan Laut. Saat ini masih ada penghalang di sekitar Lab Phase, yaitu Frontier Dome. Hal tersebut memicu Angkatan Laut untuk mengambil tindakan. Mereka berusaha menembaki Frontier Dome dan bersiap menghancurkan laboratorium pusat dan kota masa depan Egghead. Di sisi lain, meskipun masih dalam posisi tidak aktif, Angkatan Laut tetap meminta para Kroco untuk tetap waspada dan harap berhati-hati dengan para pasifista. Melihat proses Buster Call yang sudah dimulai oleh Angkatan Laut, Vegapunk terlihat khawatir dan sedih dengan nasib dari Pulau Egghead. Shin kemudian berpindah ke dalam roket vakum. Franky, Bonnie, Atlas, dan Kuma sudah dalam perjalanan menuju ke Lab Phase. Franky kagum dengan kecepatan luar biasa dari roket vakum. Namun Kizaru tiba-tiba muncul dan menggunakan pedang cahayanya yang bernama Ame no Murakumo untuk menghancurkan roket vakum. Dan walhasil semua orang yang ada di dalamnya berteriak. Finn kemudian berpindah pada Luffy. Ternyata saat ini dia sedang berada di dekat mesin pembuat makanan. Perutnya terlihat sangat buncit karena dia telah memakan semua makanan yang ada di Pulau Egghead. Angkatan Laut akhirnya bisa mengidentifikasi sosok balon yang ada di hadapan mereka. Dia adalah salah satu kaisar lautan, Luffy si topi jerami, dan mereka berniat untuk menangkapnya. Namun Luffy makan terlalu banyak sehingga dia tidak bisa bergerak. Finn pun kembali berpindah. Roket vakum terlihat rusak setelah diserang oleh Admiral Kizaru. "Jalan kau, Kizaru! Bonnie-chan, aku akan menyelamatkanmu sekarang!" teriak Sanji. Di sisi lain, ternyata Saturn telah memerintahkan pasifista untuk menghancurkan kota di Pulau Egghead. Setelah Bonnie dan yang lainnya terjatuh dari atas roket vakum, Saturn langsung memerintahkan pasifista untuk menargetkan Bonnie dan juga Kuma. Saturn berpikir betapa menyedihkannya mereka karena akan dibunuh oleh kloningan dari Kuma sendiri. Ini merupakan puncak dari kebodohan, ucap Saturn. Di sisi lain, Vegapunk berbicara tentang perasaannya ketika mengetahui Bonnie menjadi seorang bajak laut dan bagaimana jika suatu hari pasifista dengan penampilan seperti ayahnya telah diberi perintah untuk menembak putrinya sendiri tanpa Bonnie sadari. Pada halaman terakhir diperlihatkan kapal perang marinir yang dikirim oleh Saturn untuk menenggelamkan kapal evakuasi Egghead. Kapal perang marinir telah hancur oleh musuh yang tidak dikenal. "Hubungi Kizaru-san segera, kita harus memberitahunya bahwa mereka menuju ke Egghead," teriak para marinir yang selamat. Peperangan besar sudah dapat dipastikan akan terjadi di Pulau Egghead. Mengingat pada One Piece Chapter 1078, narator berkata jika kondisi saat ini adalah kondisi satu hari sebelum peristiwa terkenal yang dijuluki Insiden Egghead. Dan hasil dari Insiden Egghead ini benar-benar akan memberikan guncangan yang bahkan belum pernah terjadi pada dunia One Piece sebelumnya. Apakah armada besar topi jerami akan ikut nimbrung di Insiden Egghead kali ini? Banyak nakama Opler yang berkata jika Straw Hat Grand Fleet tidak berguna
karena mereka tak datang membantu Luffy saat perang besar melawan Kaido di Wano Kuni. Namun bukan Oda Sensei namanya jika tidak menyimpan udang di balik bakwan. Kalian akan terkejut jika membaca kembali manga One Piece chapter 800 ketika armada besar bajak laut topi jerami resmi dibentuk. Jika kalian baca lagi dengan seksama, terdapat kalimat dari narator yang benang merahnya terhubung dengan insiden di Pulau Egghead. Yap, inilah yang dikatakan oleh narator pada manga One Piece chapter 800. 7 prajurit kuat nan aneh yang melabeli diri mereka sendiri sebagai pengikut dari Luffy si topi jerami. Setelah momen ini, mereka semua akan terus bertumbuh dari segi kekuatan, sampai mereka nantinya akan menjadi bagian dari penyebab terjadinya insiden besar yang terjadi dalam sejarah. Namun pada saat ini, cerita hebat tersebut belum diketahui oleh siapapun. Nah, dari kata-kata narator tadi, sepertinya insiden besar tersebut merujuk pada insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead, di mana melibatkan bajak laut topi jerami, dan Luffy pun saat ini seharusnya membutuhkan bantuan untuk memenangkan pertempurannya melawan Angkatan Laut. Saat pertama kali dibentuk, armada besar bajak laut topi jerami berjumlah 5.640 pasukan. Namun jika merujuk pada perkataan narator pada manga One Piece chapter 800 yang mengatakan mereka terus bertumbuh, sudah dapat dipastikan saat mereka datang ke Pulau Egghead, jumlah mereka akan jauh lebih banyak dari saat pertama kali Straw Hat Grand Fleet dibentuk. Jika kita kembali melihat cover story dari armada besar topi jerami, di mana kita akan menyadari jika beberapa dari mereka mendapatkan penambahan anggota dan pastinya secara tidak langsung menambahkan jumlah dari total keseluruhan Straw Hat Grand Fleet. Seperti pada cover story di manga One Piece chapter 868, Cavendish diperlihatkan selalu diikuti oleh kapal baik itu dari kalangan bajak laut atau bukan, yang berisikan para wanita yang tergila-gila padanya. Lalu selanjutnya ada Bartolomeo yang dengan barbarnya memaksa suatu tempat untuk berada di bawah bendera dari bajak laut topi jerami. Meskipun saking barbarnya, tanpa Bartolomeo sadari, dia telah merebut secara paksa daerah kekuasaan milik Akagami no Jeki. Coba bayangkan sudah berapa tempat yang secara paksa telah dijadikan daerah kekuasaan dari bajak laut topi jerami oleh Bartolomeo. Selain itu, Ideo dan Blue Gilly yang berhasil mendamaikan perseteruan antara suku kaki panjang dan suku tangan panjang yang telah berlangsung sejak lama. Dan bisa saja mereka semua datang untuk membantu Ideo dan Blue Gilly di peperangan Egghead. Kemudian Hajrudin yang ternyata memiliki kru bajak lautnya sendiri, dan dia pun merupakan ras raksasa yang bisa saja membawa sanak saudara dan kerabatnya sesama raksasa untuk ikut nimbrung ke Pulau Egghead. Nah, kalian sudah dapat membayangkan bukan penambahan signifikan dari armada besar bajak laut topi jerami nantinya. Yap, permasalahan mengenai Buster Call sudah bisa sedikit teratasi. Namun masih ada satu masalah lagi, yaitu bagaimana cara Vegapunk dan bajak laut topi jerami memindahkan kapal Thousand Sunny dari Left Face ke lautan. Robot Vega Force 01 telah hancur, dan satu-satunya cara adalah dengan bantuan robot kuno yang berada di Pulau Egghead. Jika robot itu benar-benar bangkit dan ditambah kedatangan armada besar bajak laut topi jerami, maka perang Egghead benar-benar akan pecah. Pada akhir manga One Piece chapter 1105, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama offlayer, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review plus analisis untuk One Piece chapter 1105. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.